ya. Mulai dari diri itu yang pertama, ini untuk menggali sejauh mana kesiapan kita belajar. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Ini konsep-konsep materi apa yang akan kita pelajari, itu kita explore, kita gali di situ. Dan dengan melakukan diskusi dengan sesama teman belajar. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Ini diskusi juga buat kelompok belajar. Jadi kelompok belajar berdiskusi, nanti di berikutnya hasil diskusi itu dipresentasikan di ruang kolaborasi itu. Terus hasilnya diunggah secara online. Nah, berikutnya demonstrasi kontekstual. Ini individu, kita membuat satu demonstrasi kontekstual berkaitan dengan materi. Nah, berikutnya elaborasi pemahaman. Ini diisi oleh instruktur dari pusat. Ini kalau dalam tahap elaborasi pemahaman, seluruh materi dibahas dari awal sampai akhir. Di materi modul itu ya, modul 1 ya dari awal, modul 1.1 sampai modul titik sekian. Itu dibahas kembali. Jadi pembelajaran kita itu betul-betul kontinu, diaduk betul hingga kita memahami apa tujuan materi tersebut. Setelah itu, nah ini koneksi antar materi, kita mengoneksikan, menghubungkan materi yang satu dengan materi yang berikutnya dan seterusnya. Ini ada tugas untuk koneksi antar materi. Kita yang mengoneksikan. Kemudian yang terakhir, aksi nyata. Aksi nyata itu contoh seperti ini saya melakukan proses aksi nyata dari materi modul 1 yang materi tentang budaya positif. Nah ini saya aplikasikan hari ini. Alhamdulillah kita bertemu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjaan ibu-ibu, bapak-bapak meluangkan waktu dan tenaganya dan pikirannya. Tapi sekali lagi mohon dengan keikhlasan dan tetap bahagia. Ambil positifnya nih Bapak Ibu ya. Baik. Tujuan kita sosialisasi ini, yang pertama kita memahami konsep disiplin positif atau budaya positif. Ini banyak Bapak Ibu. Kaitannya dengan sekolah kita atau kelas kita. Bagaimana menciptakan budaya positif di kelas. Ini tujuan kita, nanti kita pahami konsep ini bareng-bareng. Kemudian yang kedua, menerapkan pemahaman. Dari memahami konsep itu kita terapkan. Pertama, kita membuat keyakinan kelas, khususnya wali kelas. Bapak Ibu ada yang wali kelas? Nah, ada ya. Dan wali kelas khususnya nanti bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bagi apa itu keyakinan kelas dan lain-lain, nanti kita gali di situ. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Tadi kita sudah praktekkan contoh kesepakatan kelas. Dibuat bersama-sama masyarakat kelas, bukan guru atau guru saja, tapi bersama murid, sehingga terjalin satu kesepakatan yang betul-betul kuat. Gitu. Kalau ini tadi contoh saya tampilkan, terus Bapak Ibu saya persilahkan kalau ada yang menambahi, itu tidak masalah, seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah. Ini kaitannya dengan disiplin atau budaya yang baik, budaya positif. Kadang-kadang kita menjumpai anak yang bermasalah. Contoh, kita mengajar dia tidur, kita mengajar dia malah cepret-cepretan dasi. Ya nggak Bapak Ibu? Nah itu namanya tidak mempunyai disiplin positif. Sukses masih gagal. Itu bagaimana penanganannya? Ini dengan jurus menerapkan segitiga restitusi. Ada jurusnya. Nanti kita pelajari. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tidak ada kesepakatan waktu, jadi ikuti saja Bu ya. Pak, mohon lanjut habis ya. Berikutnya kita langsung masuk ke materinya. Salam dan doanya. Oke. Lanjut Mas. Baik. Lanjut. Agendanya lanjut sampai ke 7 Mas. Iya. Oke, stop. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Ini kita kaitkan dengan budaya positif Bapak Ibu ya. Budaya positif untuk semua warga sekolah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman. Misalnya terlambat. Oke, terlambat. Kamu terlambat? Iya. Sekarang Bapak hukum keliling lapangan 2 kali.
Menurut Bapak, setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak yang tadinya tidak disiplin jadi disiplin? Gimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Pemberian hukuman. 3, memberi penghargaan, hadiah, reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, ini paradigma kita sudah ketahui. Ternyata setuju. Ini yang sering kita alami saat ini ya Bu ya, melakukan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana konsep merdeka belajar? Lanjut. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu apa? Yang kedua, teori motivasi. Ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ini yang restitusi. Ibu tadi dimunculkan hukuman ya. Ini ada penghargaan. Ini artinya ada restitusi. Seperti apa? Ini ada materinya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana prakteknya kita bahas. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita bahas manusia itu melakukan apapun pasti ada tujuannya karena punya kebutuhan. Nanti kita bahas. Contoh anak kita ngajak mereka ngobrol, seneng gitu. Kebutuhan apa yang dia raih? Yaitu kebutuhan kesenangan. Nanti apa itu kebutuhan dasar manusia kita ketahui. Dan yang kelima, restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi, nanti kita bahas. Nah, yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Restitusi yang berupa segitiga restitusi. Restitusi itu kata ini tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi kalau ada masalah kita restitusi, kita tanggung jawabkan dia melakukan kegagalan dalam disiplin itu seperti apa. Nanti penyelesaian di situ. Baik, lanjut. Yang pertama ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Mas. Nih, kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Seandainya A dan B itu Anda dan teman Anda, dengan sebelah sari kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini sesuatu yang berharga di dalam genggaman kita. Kira-kira seandainya saya menggenggam sesuatu yang berharga, itu kalau direbut oleh orang lain, bagaimana sikap saya itu? Akan saya berikan saja atau saya pertahankan? Pertahankan. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Karena berharga di dalam diri, nah itu direbut, dipaksa, kemudian diancam, dia tetap bertahan karena dalam diri. Gitu. Contoh keyakinan apa yang lebih ini. Misalnya Pak Muhammad ini rajin sholat tiap hari, jadi saya punya keyakinan kalau sholat itu baik. Diancam, Mas jangan sholat, dia nggak mau tetap sholat terus ya. Karena ada motivasi dari dalam berupa keyakinan. Lanjut, biar cepat. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik, jadi guru itu mengontrol murid. Kemudian kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Kita sekarang sampai ke sini. Lanjut. Nih. Disiplin positif. Ini teori kontrol itu ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena dari dalam diri. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai.
Contohnya kita pengen jadi orang yang jujur, anak kita yang jadi orang yang jujur. Nah itu dari dalam dirinya mau dia ingin jujur dan lain-lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari motivasi. Melakukan sesuatu pasti ada tujuannya ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Saya harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, saya disuruh keliling lapangan untuk menghindari hukuman. Akhirnya tepat waktu. Disiplin gue ya. Tapi itu motivasi ekstrinsik dari luar. Halo. Dari luar ya, ekstrinsik itu dari luar. Nah kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Wah saya ini harus positif apa? Saya harus titik-titik yang baik ya. Karena mau dapat imbalan. Ternyata ini juga ekstrinsik. Yang kita sebutkan tadi, memang hukum bisa mendisiplinkan, hadiah bisa mendisiplinkan, tapi itu motivasi dari luar. Yang kita harapkan itu motivasi yang intrinsik dari hati, dari dalam murid. Saya ingin hormat kepada guru, memang dari dalam dirinya, bukan takut sama Pak Guru, gitu ya. Ini harapan disiplin positif itu yang intrinsik ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri dari dalam, bukan ingin dapat hadiah, bukan menghindari hukuman, tapi apa itu? Untuk menghargai diri sendiri. Aku ingin menjadi anak yang jujur, aku ingin menjadi anak yang tepat waktu, aku ingin menjadi anak yang semangat belajar. Itu dari diri. Aku harus menghormati teman. Tidak usah dipototin, tidak usah diberi hadiah, memang bergerak dengan dirinya sendiri karena motivasinya motivasi dari dalam, intrinsik. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ada di dalam, kalau di dalam tujuan pembelajaran kita adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil yaitu, nanti kita ada di sana, ada penjelasannya. Kemudian dengan cara keyakinan kelas, dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kelas itu punya keyakinan. Memang Islam keimanan dari dalam ya. Keyakinan kelas. Bagaimana buatnya? Nanti kita bahas. Itu membuatnya tidak sendiri, guru menciptakan tidak, tapi bersama murid. Namanya berpihak pada murid. Apa yang mereka impikan untuk kelas? Impian kelas itu seperti apa? Dia ungkapkan semua, nanti kita rangkum, kita buat keyakinan kelas, tempel di dinding, ditandatangani bareng-bareng warga kelas, tanda tangan semua. Oke, kebersamaan, komitmen bersama, keyakinan yang menyeluruh, keyakinan universal, gitu ya. Apa kebajikan universal. Ini dengan keyakinan kelas ini nanti ujungnya untuk menciptakan motivasi yang intrinsik. Nah, kemudian model berpikir ini harus menang-menang, jangan menang kalah. Ini menang-menang, tidak boleh kita mengalahkan murid, dia biar disiplin, tapi harus menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus berkolaborasi bersama-sama, bekerja sama. Nah, itu model berpikirnya, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Ini yang kita pilih yang mana? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Itu larinya ke menghindari hukuman. Kemudian 5 posisi kontrol ini yang ketiga, kita sebagai teman. Kita sebagai teman. Yang kedua, kita sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, sebagai teman. Itu masih untuk mendapatkan imbalan. Belum muncul intrinsik dari dalam murid. Nah, yang diharapkan kita ini sebagai manajer ini, manajer. Yang dimaksud pemimpin pembelajaran yang di sini. Jadi pemimpin pembelajaran, jadi manajer. Baru manajer ini untuk menghargai diri sendiri dan menghasilkan motivasi intrinsik. Bagaimana caranya dengan segitiga restitusi? Yaitu caranya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini bisa dipraktekkan nanti. Misalnya saya seorang anak yang bermasalah. Contoh, saya berkelahi
saya memukul teman saya, lalu dipanggil sama wali kelas, Bapak Ibu wali kelas. Apa yang kita lakukan? Pakai jurus ini tuh, segitiga restitusi. Jurusnya itu nanti. Baik, lanjut. Nanti dulu Mas, kembali. Realitas kebutuhan, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu tolong dibaca itu? 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Freedom, kebebasan. Sampai pengen nggak bertahan hidup? Manusia nggak punya kebutuhan untuk bertahan hidup, dan itu nanti dia di tengah. Bertahan hidup itu dengan penguasaan, menguasai. Contoh orang berpolitik aja ingin berkuasa dengan suatu tenaga, karena membutuhkan itu. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Anak juga begitu, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Terus kesenangan. Nah ini, kalau ingin mendapatkan kesenangan, tentunya dengan cara masing-masing. Nah, ini guru sebagai manajer mengarahkan. Kamu boleh senang, tapi senangnya diarahkan, gitu. Terus kebebasan. Anak itu nggak mau dikekang, sama dengan kita. Ingin kebebasan, pasti. Lanjut Mas. Apakah makna disiplin? Ini profesor. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seperti itu Bu, disiplin. Jadi budaya kita sekarang ini, kita beranggapan bahwa kedisiplinan itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus cenderungan umum adalah membuat kata disiplin itu, kalau disiplin itu tidak nyaman, tidak bahagia. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena dari dalam diri ini sesuatu yang kita hargai. Nah, ini untuk siswa kita supaya seperti ini, menghargai sesuatu yang bernilai, kemudian bisa melakukannya dengan dari dalam hati, gitu, untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Aku ingin jujur, aku ingin mendapat nilai bagus dan lain sebagainya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan pasti. Anak itu melakukan suatu kesalahan, ya, tidak mungkin dia punya tujuan. Pasti punya tujuan karena mempunyai 5 kebutuhan dasar hidup tadi. Ingin senang, kadang ingin kebebasan. Mengapa sih di kelas dia lari sana lari sini? Dia ingin bebas. Ada keinginan itu. Kemudian kedua, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi implisit akan terbangun. Jadi dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Prakteknya yang sudah kita buat tadi di kelas berupa keyakinan kelas. Nah, itu nanti kita kaitkan. Kemudian ini loh, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tolong dibaca yang keras. Profil pelajar Pancasila. Oh enggak kelihatan? Ibu kelihatan? Kurang gitu ya? Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif.
Itu profil pelajar yang kita harapkan. Nah itu nanti diaplikasikan di kelas kita, jadi berupa nilai-nilai kebajikan, ya, atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti dirumuskan di kelasnya masing-masing. Lanjut. Eksplorasi konsep, lanjut. Nah ini yang teori motivasi. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari hukuman yang tadi ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal. Terus motivasi eksternal berikutnya untuk mendapatkan imbalan, dapat hadiah, dapat pujian. Nah motivasi internal inilah tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Aku ingin menjadi apa untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk orang lain. Saya patuh bukan karena dia, gitu, tapi memang dari diri. Itu tujuan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita. Lanjut. Menurut Kiai Hajar Dewantara, siapa Bapak Ibu? Bapak pendidikan kita, Kiai Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intrinsik Bapak Ibu ya. Gimana yang menciptakan anak-anak kita itu memang kesadaran dirinya untuk disiplin positif. Terus lanjut. Diku mulai benar. Lanjut. Baik. Ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi rasa empatimu itu nilai kebajikan. Terus yang kedua kepedulianmu, yang ketiga rasa tanggung jawabmu. Itu salah satu contoh nilai kebajikan, kebaikan. Semua orang masih mengakui rasa empati itu baik, peduli itu baik, tanggung jawab itu baik. Itu nanti bisa masuk ke keyakinan kelas. Lanjut. Nah sekarang ini pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu. Tolong pilih Bapak Ibu yang belah sini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hebat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bisa mendengarkan Bapak Ibu ya. Coba nanti kita lihat. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket, ini olahraga 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba Pak, klik lagi Pak. Iya, itu. Hukuman. Benar gue ya? Ini yang lari PJOK ini konsekuensi. Jadi bedanya Bapak Ibu, hukuman itu nggak ada kaitannya sama kesalahannya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu masih ada kaitannya dengan pelanggarannya. Yang kita sering lakukan, kita introspeksi diri. Kita sering menghukum, apa sering beri konsekuensi? Nah, ini pun masih kurang Bapak Ibu. Sebenarnya tingkat level berikutnya bukan konsekuensi, tetapi restitusi. Halo, nanti restitusi yang lebih tinggi. Maka kuncinya Bapak Ibu, setelah dulu saya sering marah sama murid, tak sowan ini, tak koyo tak musuhi, biye. Tapi begitu ikut ini Bapak Ibu, langsung hati aduh, masya Allah, aku biar keliru gitu. Ternyata
murid itu tuh bukan nanti diajak dewan tangan. Kalau ibu ikut CGP, kalau dulu bergerak, wah mengalami itu. Bukan finansialnya tidak ada, tapi ilmunya luar biasa yang bisa mengubah kita. Walaupun online itu malah lebih efektif ternyata. Itu ya. Tahu ini hukuman konsekuensi. Minimal konsekuensi harus sekarang ya, jangan buat hukuman ya. Gimana, setuju? Ini baru minimal konsekuensi. Lanjut. Nah ini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit nggak? Sakit hati. Murid itu kalau dihukum. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi dendam bukan ada sampai jadi orang begitu bapak ibu dulu yang hukum saya sampai jatuh ya, sampai lecet. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ada paksaan, lalu hukuman. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan selanjutnya. Lanjut. Apa itu restitusi? Nah ini yang kita harapkan. Ngantuk Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengurangi kesalahan mereka. Kalau ya nggak ngantuk baca lah. Jelas ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen berempat pendapat tadi ya, pendidikan. Seperti itu restitusi punya kita harapkan. Jadi anak nanti, murid nanti memperbaiki kesalahan mereka. Itu mereka bisa kembali pada kelompok di kelasnya, kembali kelompok mereka dengan apa? Dengan karakter yang lebih kuat, yang tadinya mungkinnya pemarah terus menjadi tidak pemarah dan lain sebagainya. Jadi karakter baiknya menguat. Ini dengan cara restitusi. Betulnya ngaku Bapak Ibu ya. Ice breaking dulu lah. Ice breaking setuju? Sebentar aja. Ice breakingnya ini aja lah. Apa namanya? Agak berpikir dikit malah, tapi biar nggak ngantuk. Kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu bilang besar. Kalau semut kecil. Kita tahu semua ya. Oke, kita mulai. Gajah, semut, gajah. Gajah besar. Semut gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut itu mau kayak gede, gajah Bu. Semut Bu, gajah benar. Oke, konsentrasi kan. Bisa kecil. Bingung. Gajah Bu. Gajah kecil. Aduh, gajahnya gini. Baiklah, kelamaan malah nggak selesai nanti Bapak ya. Kita lanjut ya. Udah agak ceria sedikit lah ya. Apa perlu menggerakkan? Apa itu restitusi itu tadi? Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi membuat anak sadar dalam dirinya, bertanggung jawab terhadap kesalahannya, terus dia ingin mengubah ini menjadi apa dia. Tadinya tidak disiplin menjadi disiplin.
tadinya tidak jujur menjadi jujur, tadinya dengan teman sering berkelahi menjadi tidak menghargai, jadi menghargai, seperti itu. Bagaimana caranya, Mas? Nah, ini identitas gagal. Hukuman itu membuat identitas itu gagal. Anak itu menjadi gagal, ya. Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, kemudian murid akan tersakiti. Itu kalau hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi memilih anak itu dari dirinya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman, kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, itu restitusi. Kalau konsekuensi itu sementara, mendisiplin anak sifatnya sementara. Yang bisa juga untuk mendisiplinkan anak, tetapi jangkanya pendek, enggak sampai menjadi motivasi intrinsik gitu. Dan tidak nyaman. Coba anak kalau diberi konsekuensi pasti gitu nggak nyaman. Tapi restitusi nyaman loh. Bagaimana itu nanti? Kemudian murid anak dibuat penguatan hanya bertahan pendek, ini masalah terpecahkan. Lanjut, Mas. Lagi yang intinya. Kalau hukuman itu negatif, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu netral. Nah, restitusi itu positif. Nah, ini maksudnya nanti kita menumbuhkan budaya positif yang pada restitusi. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar anak itu nggak usah menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan dia. Kemudian memperbaiki hubungan antara bapak ibu, walaupun anak melakukan kesalahan tidak musuh. Apa yang sering terjadi yang kita lihat atau kita alami, anak melakukan kesalahan itu adalah jadi musuh, ya nggak? Wajar. Guru itu jengkel melihat ketidakdisiplinan. Tetapi hal ini tidak boleh terjadi karena akan memunculkan tidak memperbaiki hubungan. Dengan restitusi, hubungan kita semakin dekat dengan anak, semakin baik. Maka guru tuntut sabar, wis sabar loh. Kita berpikir bagaimana cari solusinya saja. Dengan cara apa? Kita berkolaborasi buat komunitas. Komunitas guru bahasa Indonesia, komunitas ini bisa, komunitas wali kelas. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama. Itu namanya nilai yang ada dalam guru penggerak, berkolaborasi. Gak sendirian, tapi kolaborasi. Curhat sama teman, sesama guru, sesama wali kelas. Ini murid kita gimana? Cari solusi, jangan dirasani malah. Oh, jelek tak goblok. Oh, itu nakal. Yang sering terjadi kalau kita duduk di kantor, banyak kan bapak ibu guru, mana sampai berino, ayo angin jatuh. Dengan sebegitu kita bencinya kepada anak. Nah, ini dengan restitusi ini akan perbaiki hubungan. Dengan anak tidak ada masalah. Senakal anak jangan dibentak-bentak. Juga jangan seperti teman. Ya teman boleh ya. Ada nanti 5 posisi kontrol kita sebagai teman. Yang kita harapkan dia sebagai manajer, pemimpin, bukan teman, bukan penghubung, bukan membuat orang lain merasa bersalah, bukan. Tawaran bukan paksaan, ditawari ya, nggak dipaksa. Jadi dengan banyak pertanyaan, lalu kamu pengennya bagaimana? Nah, saya contoh, begini Pak, masa itu ngomong. Lalu dikaitkan dengan keyakinan Pak, kalau untuk kamu apa yang kamu lakukan tadi, apa yang belum ada dalam keyakinan kelas kita? Oh ini Pak, saya tidak menghargai teman. Keyakinan kelas kita kan begini loh. Dia tahu sendiri, anak itu salahnya bukan dia nggak tahu. Karena apa? Dari dalamnya itu intrinsik, motivasinya kurang. Bukan dia itu bodoh nggak ngerti salah, enggak. Masuk kelas terlambat, saya yakin setiap anak tanya, kamu salah nggak? Ngerti dia itu salah. Jadi bukan itu yang kita juga, kamu itu salah, nggak perlu. Kamu itu terlambat tiap hari. Ini yang akan kita hindari. Jadi dengan cara restitusi nanti, jadi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, lihat diri dia. Kita tuntut. Sebenarnya dia punya masalah apa dari dalam dirinya.
yang ujungnya kita tanyakan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang kita sepakati. Kamu menyadari, ya terus kamu gimana nanti? Ya udah Pak, aku menyadari itu, saya mau minta maaf. Nah, ujungnya gitu dia nanti. Terus setelah itu bagaimana? Setelah minta maaf, ya saya akan pasti gitu, saya akan merubah. Dia yang ngomong, nggak kita yang ceruam. Kita cukup memberi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana responnya kita baca. Gitu, responnya perlu kita arahkan dengan pertanyaan, dia sendiri mengarahkan dirinya sendiri. Jangan, nah, kalau gitu kamu besok harus minta maaf sama dia ya, nggak usah. Kalau gitu besok kamu jangan terlambat lagi ya, nggak usah. Dia sendiri yang ngomong, baik Pak, saya nanti akan minta maaf. Itu lebih dari dalam. Baik Pak, saya nanti akan mengganti baju yang sobek temanku. Kewalik begini provider tau kan? Ya dari dini nggak usah kita atur-atur. Jadi nggak merdeka. Maksudnya merdeka belajar di situ Pak, salah satunya. Dan seterusnya nanti singkat aja Mas. Nah ini boleh ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Lanjut. Ini yang masuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini budaya positif dihindari dalam kalimat-kalimat negatif. Contoh, tidak boleh lari-lari di teras, apa ini namanya? Teras, tidak boleh lari-lari di teras. Diganti, kan tidak boleh kan negatif ya. Diganti yang positif, berjalan dengan santai. Terus contoh yang lain masih banyak. Yang negatif diganti yang positif, budaya negatif. Kata-kata jangan itu kalau bisa diminimalisir, tidak perlu dihilangkan. Jadi anak nyaman karena belajaran itu harus bahagia, tidak boleh sedih. Termasuk hari ini kita harus bahagia. Walaupun bisa jam setengah 12, tapi kita kembali. Harusnya kan kita kembalinya kan jam berapa hari ini? 12.30 ya. Iya kan? Iya. Berarti kita belum lewat. Lanjut aja biar cepat. Jadi budaya positif lebih besar ya. Kalau yang peraturan kelas itu segitu ininya, efeknya. Kalau sudah jadi budaya positif, satu sekolah ini punya budaya positif yang diyakini semua murid, ini luar biasa. Gitu. Damai, sejuk, indah, nyaman, tentram, bahagia. Semua guru bahagia, orang yang guru ngomel-ngomel, murid senang karena belajarnya dengan bahagia. Karena punya budaya positif dalam diri masing-masing. Itu tujuannya. Halo, gimana Bu Sama ini? Ada tanya dulu, belum ya lanjut. Cukup ya, lanjut Mas, cepat Mas. Ini ada contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Lanjut aja. Lanjut. Nah ini Bu, kita coba jawab ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa ini? Coba naik aja Mas. Keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu lebih luas. Ya, kalau peraturan itu sempit ya Bu ya, lebih detail ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Di keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Itu ya. Hanya itu keyakinan kelas itu disimpelkan, ya. Tapi maknanya luas. Menghormati orang lain. Kalau berkelahi masuk ke menghormati orang lain. Tidak boleh berkelahi, jangan. Itu dihindari kalimat itu. Tidak boleh. Jangan. Nah, ini negatif. Artinya kita buat yang positif. Orang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, kan keyakinan kelas. Yang ini keselamatan orang lain, termasuk kalau dilarang melakukan kekerasan itu keyakinan kelasnya yang ini. Kalau dia itu melakukan kekerasan di orang lain berarti melanggar keyakinan kelas yang ini, menghormati orang lain.
Bila dilarang menggunakan narkoba, kaitannya dengan kesehatan, keyakinan tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan lain-lain. Lanjut mas. Kebetulan dasar manusia dunia berkualitas. Lanjut. Nah ini kebetulan dasar manusia yang kita harus kejar juga. Kita butuh untuk bertahan hidup, penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Murid sampai apa nggak butuhkan itu? Butuhkan nggak Bapak Ibu? Butuh itu sama dengan kita. Dia manusia, kita manusia. Dia juga butuh kasih sayang. Dia juga butuh kesenangan. Sama kita juga. Senang itu perlu. Kalau tertekan tidak nyaman, nggak ada yang suka. Gitu. Kebebasan, semua orang membutuhkan kebebasan. Gitu. Jadi mereka melakukan kesalahan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ini. Yang kita harus sadari. Terus lanjut. Nah ini fungsi kontrol yang penting. Itu masih 5 fungsi kontrol yang ditegaskan. Kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luar juga ini. Ini ada guru berbuat. Kalau penghukum itu ya, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang bersalah, orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik ibu kecewa. Kalau posisi kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Dia melakukan sesuatu demi ibu nanti, bukan dari dalam dirinya. Itu kalau berposisi kita sebagai teman, guru tapi berposisi sebagai teman. Oke lah, agak mending. Sebagai pemantau, agak mending lagi. Yang lebih bagus sebagai manajer. Nah ini sebagai manajer ini yang kita harapkan. Pemimpin pembelajaran. Sudahkah kita menjadi pemimpin pembelajaran? Kalau setiap hari kita masih menghardik anak-anak kita, masih marah-marah terus, berarti kita belum jadi pemimpin belajar. Sedikit perubahan paradigma hingga pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut mas. Ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat seperti itu membuat orang merasa bersalah. Anak kalau bicara, oh aku kecewa banget dengan kamu. Anak ya, sedih, merasa bersalah. Ini juga dihindari. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum kalimat-kalimatnya seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dasar goblok. Dan sekarang kamu keliling apaan? Yosef tapi sementara, dan itu kita di efek-efeknya bisa dendam, bisa hubungan kita tidak baik. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, teman, sok akrab gitu. Ini juga ya penting lah, tapi kalau bisa hindari juga. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Mau dapat stiker bintang? Di pemantau. Sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini baru yang manajer. Jadi dikembalikan ke anak. Nanti anak yang akan menyelesaikan masalahnya dari dirinya sendiri. Itu lebih positif. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Kalimat-kalimat seperti itu. Lanjut. Kita bergerak antara ini peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kita yang ini dengan nilai-nilai kelas tadi. Keyakinan kelas dengan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan universal itu kita tulis di depan di kelas kita. Nah, ini sebagai manajer, nah sifatnya mau perbaikinya dengan perbaikinya. Jadi anaknya itu kita perbaiki karakternya supaya menuju ke karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini juga restitusi Bapak Ibu. Lanjut mas, ini bentuknya menanyakan yang ini dulu, menstabilkan identitas ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, stabilkan dulu.
anak kita distabilkan gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabil ya. Oh ternyata udah tenang hatinya, nggak langsung wah kamu ngapa kamu bersalah seperti itu. Emosi darah tinggi, stroke malah nggak usah. Pokoknya kita profesional aja gitu. Setelah itu validasi kebutuhan atau kesalahan. Kita validasi salahnya seperti apa, anak itu membuat sendiri. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Oh ya Pak, aku tadi begini dan gitu. Memang gimana loh Pak? Siapa yang nggak tersinggung? Saya juga. Nah, dia memenuhi kebutuhannya kan, dia ingin dikasih sayangi, ingin dihormati. Dia itu nggak hormat sama saya. Berarti ingin dihormati, jika melakukan suatu kesalahan. Ada alasan yang melakukan itu. Tinggal kita meluruskannya. Kesini meluruskannya Bapak Ibu. Nilai apa yang telah kita sepakati? Udah terpampang di kelas kita. Keyakinan kelas. Nilai-nilai apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tuh ini Pak, memang keyakinan tidak menghormati sama teman. Oke, tahu kamu ya? Ya Pak. Terus setelah itu bagaimana? Ya ini Pak, untuk itu saya mau minta maaf. Nah, jadi gitu. Selanjutnya apa yang membuat kamu biar tidak melakukan kesalahan itu? Oke Pak, besok saya akan menahan emosi, tidak terlalu emosi lagi. Dari dia sendiri yang jawab, jangan kita, pokoknya besok. Itu kita dengan emosi, harus dengan kepemimpinan kita, manajer. Oke, begini, dan atau aja Mas. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita stabilkan identitas kan gitu tadi ya. Terus yang kedua, lanjut Mas, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi dia melakukan itu tuh karena apa, ingin apa. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi, kebutuhan dasar lagi, yang 5 tadi. Jadi guru ngomongnya gini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Itu kalimat-kalimat validasi kebutuhan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Mukul itu dia mempertahankan diri itu, kekuasaan juga. Tapi dengan cara yang lain, bisa nggak? Iya Pak, mungkin saya harus ngomong dulu sama Bapak ada masalah ini. Dia yang menyebutkan ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut Mas, ini validasi kebutuhan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Terakhir ini, kalau udah divalidasi kesalahannya, baru pertanyaan pertama tadi menstabilkan identitas. Itu anak tenang, stabil. Baru yang kedua validasi kesalahan. Dia menyadari kesalahannya. Bukan kita menyalah-nyalahkan, tapi dia menyadari sendiri dan mengungkapkan. Gitu, dengan cara pertanyaannya yang penting. Nah, selanjutnya terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita harus punya keyakinan kelas. Coba yang mana yang menurut kamu belum melakukannya, belum menepatinya. Oh ini Pak, keyakinan kelas yang ini tidak menghormati. Ya kamu harus saling menghormati sesama teman. Nah itu udah tahu. Terus apa yang akan melakukan besok? Setelah ini dan seterusnya dari dia sendiri. Baik Bapak Ibu, ini pendidikan institusi. Sampai di sini cukup ya, lanjut Pak. Lanjut lagi. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dapatkan? Saya minta dari kesediaan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi ini. Siapa kira-kira Bapak Ibu ingin menyampaikan? Hal baru apa yang mengubah paradigma pemikiran saya setelah saya sampaikan tadi? Tadinya saya begini Pak, dan setelah ini saya seperti apa? Bisa Bapak Ibu? Kita reflektif. Halo? Bu Ena?
Oh, iya nih, Bu Cepi. Ini 369 aja lah, yang salah langsung refleksi ya. 369 tepuk tangan, pro gitu. Ini nih 1, 2, 3-nya tepuk aja, enggak 3, 4, 5, 6 tepuk, enggak 6 tepuk aja. Ini 7, 8 tepuk, 10 kembali ke 1. Kalau paling tua Bimo salah. 369 tepuk tangan, pro. 369 tepuk tangan. 1, ngomong 1. Kita coba dulu ya. Tepuk aja, pro. Sekali tepuk pertama. Ya. 7, 10. Saya Oke, biasa. kita mulai ya. 369 tepuk tangan, pro. 1. Boleh nomor 1, 2, 3, 4. Satu aja nih. Hal baru apa yang menurut paradigma saya yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Ahmad tadi? Jadi tentang yang paling saya ingat ya, tadi tentang hukuman, terus konsekuensi, satu lagi Pak? Restitusi. Nah, yang biasa saya lakukan sudah kepada anak itu cuma hukuman dan konsekuensi. Nah, yang restitusi tadi itu belum, dan saya baru tahu ini. Nah, itu mungkin nanti bisa saya coba untuk diterapkan dalam pembelajaran gitu. Oke, udah Bu, tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 1, 2, 4, 7, Perasaan apa yang muncul selama ikut sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi inklusif? Motivasi dari dalam perasaan ibu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kalau perasaan saya, ya karena saya mungkin sering memperhatikan Pak Ahmad ini ya, CGP di rumah, materi-materinya mungkin saya sering melihat dia, ya saya melakukan hukuman ke anak itu memang sudah sangat berubah jauh dibandingkan sebelum saya mendengarkan materi-materi yang Pak Ahmad sampaikan tadi. Karena selama ini saya menghukum dan memberikan konsekuensinya kepada siswa itu ya nggak seperti dulu kita sebelum mengenal hal ini. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Nomor 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya nanti aja, nanti setelah mengikuti sosialisasi ini, sistem Among seperti apa? Among itu menuntun ya, Among itu menuntunnya kepada siswa itu seperti apa ke depan setelah saya mengikuti sosialisasi. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita tunjuk mau 3 tahun lagi. Kira-kira tekad kita nanti. Oke, kita sepakati aja Bapak Ibu ya. Yang paling kelas khususnya kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Sepakat Bu ya. Nah, keyakinan kelas itu nanti tinggal di YouTube atau di ini adalah ya contoh keyakinan kelas. Nanti tapi tekniknya kita minta anak untuk curhat dulu ya curhat ya, menulis impian kelas yang dia impikan kelas seperti apa. Mereka akan menulis semua nanti kebaikan-kebaikan, datang tepat waktu, terus ada yang nulis tidak boleh berkelahi, macam-macam Bu ya. Yang baik-baik dia itu pasti menghormati teman, hormat pada guru, dan lain-lain. Banyak nanti mereka. Nah itu nanti kita tampung, bila perlu kalau punya kertas apa itu namanya picat ya, tempel di sini, kita baca bareng-bareng. Oke, kita tentukan kesepakatan, dikelompokkan
Jadi Bapak sudah tahu kalau menghargai teman tidak boleh berkelahi, masukkan ke menghargai teman. Jadi kita kecilkan, kita biar maknanya lebih meluas. Jadi sedikit keyakinan kelas mungkin 3 4 itu saja, mudah diingat, tulisannya besar-besar ditempel, mudah diingat anak. Itu keyakinan kelas. Sifatnya universal, ya. Kalau agama Kristen Islam itu nggak usah ditulis rajin sholat, nggak usah ya. Itu kan tidak universal, khusus saja. Yang universal, oke, gitu ya. Membuat keyakinan kelas. Sepakat Bapak Ibu? Apa yang akan kita lakukan? Iya, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Secepatnya Ibu ya. Nanti ada terpampang di kelas-kelas masing-masing, ada poster keyakinan kelas. Nanti kalau ada masalah kita sharing, kita kolaborasi. Sekali lagi, saya bukan berarti sini paling pinter, paling hebat, sama sekali tidak. Hanya saja satu, ini memang tugas dari JKP harus seperti ini. Yang kedua, mungkin saya lebih dulu mengikuti program ini. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menyusul. Begitu ya. Kemudian yang keempat, saya akan jadi among seperti apa? Nah itu kita sepakati tadi, membuat keyakinan kelas, terus mendidik anak kita dengan tekun, dengan sabar, kita tuntun dengan cara restitusi. Kalau ada bermasalah, kita dengan cara restitusi. Perangkatnya harus punya keyakinan kelas dulu, karena ujungnya restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Dengan lembut, Bapak Ibu, kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar tadi? Nah, boleh juga. Tanpa itu kita bisa dengan ucapannya baik. Keyakinan kelas yang mana yang kamu belum laksanakan, itu aja. Oh ini Pak, yang ini ada 3, yang 1 itu yang mati. Oh ini Pak, yang bekerja mengumpulkan tugas tidak tepat waktu kerja. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya manusia biasa, apabila dalam penyampaian saya yang kurang tepat, ada kata-kata yang tidak atau yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu dan pemikiran dan tenaganya pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita beri tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas sebagaimana janji kita kemarin ya. Bagaimana rencana kita kemarin. Ini Bapak akan bagikan kertas ini. Nanti kamu tulis impian-impian apa tentang kelas yang kamu harapkan ya. Kelas impian seperti apa yang kalian harapkan. Satu anak cukup menulis 1 saja. 1 impianmu tentang kelas ini. Oke, nanti yang sudah selesai kita tempel di papan tulis. Oke, udah siap? Siap. Sudah. Jadi nama ya. Tempel sini nak. Oh, mati dulu Pak. Bang hari ini tempel sini ya. Iya. Dari sini nak. Kamu dari. Jadi nama. Udah ya. Kerjaan ini di sini
Apaan tuh? Kamu? Tidak dimasukkan pelajaran tidak membuat guru marah. Madep sana. Madep sini. Putri. Saya, waduh. Saya ingin kelas. Saya ya beri aplaus. Saya ingin semua siswa menghargai guru yang sedang menjalankan materi. Saya ingin kelas yang rapi dan bersih. Saya ingin memiliki kelas yang cinta rapi. Saya ingin datang kelas tepat waktu. Ingin membayar uang kas tepat waktu. Saya ingin mengumpulkan kas tepat waktu. Beri aplaus. Keyakinan kelas kalian. Stop. Kelas 82 menjadi kelas paling top di SMP Negeri 2 Marga 3. Saya ingin kelasnya tidak terlalu ribut dan berpakaian rapi. Silakan dulu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas kita, impian-impian kamu sudah kamu tulis semua. Nanti kita tulis semua ini, Pak akan Bapak rangkum menjadi satu keyakinan kelas kita. Besok akan kita tempel di dinding kita. Oke? Ini dulu.